Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti jalan di tempat? Seolah semua hari terasa sama, dan Anda tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Saya pernah di titik itu. Dan yang mengejutkan, bukan keputusan besar yang mengubah hidup saya, tapi kebiasaan kecil, sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya akan membagikan 5 kebiasaan yang secara harfiah mengubah hidup saya. Dan mungkin bisa mengubah hidup Anda juga. Jadi tonton sampai habis, karena mungkin Anda akan melihat hidup Anda dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, membatasi waktu di depan layar. Setiap pagi saya bangun, hal pertama yang saya lihat adalah layar ponsel, notifikasi, scroll tanpa arah. Jam demi jam hilang begitu saja. Dopamin di otak saya bekerja seperti kasino kecil, selalu mencari reward berikutnya. Tapi yang saya dapat kecemasan, distraksi, kehilangan kendali atas waktu saya sendiri, sampai akhirnya saya coba berhenti sejenak. Saya mulai pasang timer 30 menit per sesi, tidak lebih. Hasilnya, fokus saya kembali. Saya bisa membaca buku tanpa gelisah. Saya mulai benar-benar hadir, bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Filsuf Stoik berkata, kita bukan kekurangan waktu, kita hanya menggunakannya untuk hal yang tidak penting. Kedua, makan dengan sadar atau mindful eating. Saya dulu makan seperti robot, kadang sambil nonton YouTube, kadang sambil kerja. Seringnya, nggak sadar apa yang saya makan. Yang mengejutkan, setelah makan saya justru sering merasa lebih lelah, lebih moody dan sulit fokus. Saya mulai belajar tentang hubungan antara usus dan otak. Ternyata 90% serotonin, hormon bahagia, diproduksi di usus, sisanya di otak. Dan makanan memengaruhi itu. Jadi saya mulai makan tanpa gangguan. Duduk, mengunyah perlahan, merasakan teksturnya, aromanya. Menyadari bahwa makanan bukan hanya soal perut, tapi juga soal jiwa. Saat kita mengontrol pola makan, kita juga melatih pengendalian diri, dan itu berpengaruh ke semua aspek hidup. Ketiga, bangun lebih pagi. Dulu saya pikir saya bukan morning person, tapi ternyata yang saya lawan bukan pagi, tapi kebiasaan saya sendiri. Ketika saya mulai bangun lebih pagi dan tidur lebih teratur, saya merasakan sesuatu yang beda. Kedamaian. Di pagi hari belum ada notifikasi, belum ada distraksi. Dunia masih diam dan di situ saya bisa mendengar suara hati saya sendiri. Saya mulai isi pagi saya dengan journaling, membaca atau sekadar duduk diam. Dan entah bagaimana saya merasa lebih kuat menghadapi hari. Bangun pagi bukan soal jam berapa Anda bangun, tapi soal bagaimana Anda memulai hari. Keempat, menulis jurnal. Saya dulu mengira journaling itu cuma buat orang yang punya banyak waktu. Tapi ternyata ini adalah bentuk terapi paling sederhana dan efektif. Setiap pagi atau malam, saya mulai menuliskan apa yang saya rasakan, apa yang mengganggu, apa yang saya syukuri. Ajaibnya, pikiran saya jadi lebih jernih. Kecemasan berkurang. Saya mulai mengenali pola emosi saya sendiri. Dalam stoikisme, journaling adalah bentuk refleksi, cara kita berdialog dengan diri sendiri agar bisa hidup lebih selaras. Kelima, memilih informasi dengan bijak. Kita hidup di era banjir informasi, dan saya termasuk orang yang dulu takut ketinggalan. FOMO, selalu cek berita, update medsos, tapi lama-lama saya sadar, 90% informasi itu tidak penting, hanya membuat kepala saya penuh, gelisah. Saya mulai melakukan puasa informasi seminggu. Dan yang terjadi, saya jadi lebih tenang, lebih fokus, dan saya tetap tahu hal-hal penting, karena dunia akan tetap memberitahu. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk membedakan antara hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak, dan informasi adalah salah satunya. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terdengar sepele, tapi mereka mengubah bagaimana saya menjalani hidup, bukan perubahan instan, tapi perlahan dan nyata. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi sempurna, tapi menjadi lebih sadar, lebih bijak, lebih hadir. Jadi, kalau Anda sedang mencari perubahan, mulailah dari yang kecil. 1 kebiasaan, 1 minggu.
Ulangi karena hidup yang hebat dibangun dari hal-hal yang sederhana. Dan ingat, kalau saya bisa, Anda juga bisa. Apa kebiasaan kecil yang ingin Anda ubah minggu ini? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu itu langkah pertama menuju versi terbaik dari diri Anda. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak pelajaran stoikisme dan hidup sadar yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.